selamat malam Romo Arvin. Terima kasih sudah bersedia datang ke lingkungan kita untuk membuat misa penutupan Rosario kita novena yang ke-9. Selanjutnya kita awali misa kita ini dengan lagu pembukaan. Marilah kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Ibu Bapak selamat malam. Maaf saya mencari tasmu tadi Anggur. Sorry saya terlambat juga. Tadi tuh saya nyasar di depan karena saya pikir wah ini banyak sendal nih. Mesti misalnya di sini. Terus ketika dibuka, wah kok Islami sekali suasananya. Ini orang meninggal. Jadi ayo masuk kayak gitu kan. Enggak makasih saya salah rumah kayak gitu. Terus saya mundur lagi dan nanya satpam sana deh sini gitu. Tapi saya bersyukur untuk ini semua bisa berkumpul bersama teman-teman di lingkungan lingkungan Santa Bernadette secara khusus untuk bersama-sama bersyukur atas 1 bulan kita Rosario bersama di bulan Rosario ini. Tadi seperti lagu dalam pembukaan kita nyanyikan, terima kasih Yesusku untuk anugerah yang kuberi, anugerah yang kita nanti akan lihat juga dalam bacaan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi pertama-tama kita sadari dulu anugerah terbesar dalam hidup kita itu kerahiman Tuhan, bahwa kita tak pantas di hadapannya, tapi semata-mata belas kasihannya kita diampuni. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat yang Tuhan kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengajar kami anak-anak-Mu untuk memanggil-Mu Bapa. Utuslah Roh-Mu menerangi kami dan jadikanlah kami putra-putrimu yang Kau bebaskan dari belenggu dosa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari Roma 8 ayat 12 sampai 17.
kalian telah menerima Roh yang menjadikan kalian anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita ini orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kalian hidup menurut daging, kalian akan mati. Tetapi jika oleh Roh kalian mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kalian akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kalian menerima bukan roh perbudakan yang membuat kalian menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kalian anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Roh itu memberikan kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita nyanyikan kita sabda siapa yang bersedia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran, kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat, dan di situ ada seorang wanita yang 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpangi tangannya, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu.
sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, beberapa minggu lalu, awal bulan ini, saya itu operasi amandel. Lalu kemudian sebelum operasi, sehari sebelumnya itu konsultasi dengan dokter anestesi. Saya tanya sama dokter, kejadian anak yang meninggal karena operasi amandel itu, ada kan ya? Itu kenapa? Saya tanya dokter saya, mau namanya juga hidup, nggak ada orang yang tahu. Oh gitu ya dok ya? Iya, tapi udah percaya deh di Carolus, pasti memberikan yang terbaik. Oke siap dokter. Hari berikutnya disuruh mandi, udah diinfus, udah disiapkan jarum infusnya di sini, pakai baju operasi, didorong ke kamar operasi. Dokternya udah nunggu di depan. Dia tepok pundak saya. Siap ya mau ya? Siap ya? Bukan saya dokter yang siap, dokter harusnya yang lebih siap kayak gitu. Karena dokternya yang akan operasi, udah percaya aja Romo kayak gitu. Kemudian tangan saya dikasih cairan bius kalau nggak salah itu. Saya nggak sadar, langsung gelap rasanya. Saya kebangun karena ditepok oleh dokter itu tadi. Mau bangun ya mau? Gak meninggal ya mau? Gak meninggal ya? Dari juga nih orang. Iya dok, iya, makasih ya kayak gitu. Sambil nggak sadar gitu. Dan sesudah itu 2 minggu, saya nggak boleh makan pedas, asam sama panas. 2 minggu. Dan saya ngerasa saya, begini amat ya. Coba bayangkan dalam Injil tadi, berapa lama perempuan itu kerasukan roh? 18 tahun. Dan ketika Yesus melihat itu, inisiatifnya datang dari Yesus. Dan dikatakan dalam Injil, ia bungkuk sampai sulit untuk berdiri. Maka betapa menderitanya orang perempuan ini. Susah berdiri, mungkin tidur gak nyaman, makan gak enak. Tapi karena inisiatif dari Yesus, ia diselamatkan. Maka semata-mata semuanya ini inisiatif dari Tuhan. Setiap ada orang yang datang ke kamar pengakuan dosa saya selalu katakan, Ibu, Bapak, Adik, terima kasih untuk kehadirannya ke ruangan ini. Saya percaya kedatangan Anda ke ruangan ini adalah karena Roh Kudus yang menuntun. Saya percaya itu. Entah karena tugas krisma, tugas komuni pertama, tugas ingin bla 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 dan lain sebagainya dari sekolah, tapi saya percaya itu karena Roh Kudus yang menuntun. Jadi sama, inisiatifnya datang dari Allah. Dan akan selalu ada orang yang nyinyir seperti kepala, seperti ahli Taurat ini. Ada 6 hari untuk bekerja, jangan pilih hari Sabat gitu. Ya udahlah, selalu ada komentar netizen begitu kan ya. Tapi apa jawaban Tuhan? Kita tahu bersama hari Sabat itu hari kudus. Tapi yang kudus itu artinya menyelamatkan orang lain secara nyata. Dan kasih itu membebaskan dari sakit yang diderita, membebaskan dari kuasa roh jahat, membebaskan dari penderitaan, membebaskan dari neraka yang bernyala-nyala dan kepati. Kasih itu membebaskan. Michael Jackson sudah merefleksikan ini sejak kecil-kecil. There is place in your heart, and I know there is place. And this place could be brighter than tomorrow. Ada satu tempat dalam hatimu dan itu namanya kasih. Dan itu harus lebih terang terus menerus. Refrennya, Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care, jika kita peduli aja sedikit,
emang akan selalu ada gitu, dan mungkin tugas kita bukan mengubah tapi sedikit memberikan keselamatan untuk orang-orang yang mengikuti kita. Saya nggak tahu jalannya seperti apa, masing-masing dari kita punya apinya, tapi percayalah Tuhan anugerahkan itu kepada kita untuk jadi saluran rahmat kepada orang lain. Beberapa minggu lalu saya misa, terus kemudian biasa setelah selesai misa gitu kan, apa kedua lingkungan gitu kita kan makan bareng. Setelah selesai makan bareng saya pulang, ibunya bilang, Romo ini ada makanan gitu. Bu nggak usah, di pastoran itu banyak makanan. Saya bilang gitu. Udah Romo nggak apa-apa gitu. Bu nggak usah, nanti malah saya kalau dimakannya besok kayak gitu. Udah Romo nggak apa-apa, biar Romo gemuk gitu. Wah iya, tapi bukan gini caranya. Udah kamu bawa aja gitu. Itu saya bawa. Saya balik ke pastoran, saya taruh juga segala macam. Dan memang ada banyak gitu cuma. Saya bungkusin lagi, saya ke Cempaka Raya karena di sana biasanya ada supir bajai sama tukang gojek. Dan ada pemulung, bapak-bapak yang rambutnya udah putih, saya samperin di samping. Saya katakan, Pak ada makanan sedikit, Bapak mau? Apa itu dek? Gitu. Ini. Iya, saya mau buat orang di rumah. Saya kasih. Saya nyalain motor, saya pengen gas jalan lagi, bapak itu manggil saya. Romo, mas. Iya, kenapa Pak? Gitu. Ini kalau makan gak ada minumnya seret, kayak gitu. Dia minta nambah dong. Iya, tapi saya nggak bawa tas, nggak bawa dompet, karena cuma pakai jaket dong gitu. Iya, tapi saya juga nggak bawa minum Pak ini, kayak gitu kan. Oh iya udah nggak apa-apa kayak gitu kan. Saya roboh kantong saya. Cuma ada imani sama uang parkir. Ini pasti cuma ada uang parkir segini, karena memang indikasinya untuk parkir itu. Udah nggak apa-apa mas gitu. Karena saya ini cuma dapat botol sedikit, kayak gitu. Saya nggak tahu laku berapa. Tapi saya suka spontanitasnya dia. Ketika saya katakan kasih itu membebaskan, berarti dia merasa bebas untuk memberikan. Dan mungkin yang kita punya hanya sedikit, tapi itu punya arti yang banyak untuk orang yang membutuhkan. Jadi Ibu Bapak, terima kasih karena sudah bertekun dalam doa rosario. Iman kita itu tumbuh karena kedekatan kita dengan Tuhan dan Ibunya, dan kedekatan juga dengan sesama. Bacaan kemarin. Maka selamat melanjutkan dinamika, selamat masuk bulan November, selamat mendoakan orang-orang yang sudah berada di surga sana. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berbuat baik. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami hendak mengaturkan isi ungkapan hati kami. Bantulah kami untuk menyampaikan ini dengan hati, agar semata-mata apa yang terungkap dari hati sungguh-sungguh tulus kami ingin sampaikan kepada hatimu yang terkudus. Bagi gereja, semoga Allah Bapa senantiasa memberkati gerejanya dengan Roh Kudus, agar sanggup menjadi pelita dan jalan keselamatan bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Ampunilah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Paus, para uskup, imam, frater dan suster, semoga Allah senantiasa memberkati dan melindungi mereka dalam karya pelayanannya. Berikan mereka kesehatan dan kebijaksanaan, sehingga pelayanan mereka berjalan baik demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Ampunilah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, khususnya bagi negara yang sedang terlibat konflik, semoga Allah Bapa mengutus Roh Kudus mendampingi dan memberi kebijaksanaan pada para pemimpin negara, sehingga tercipta keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita karena peperangan, sakit, dan dalam kesesakan hidup, semoga Roh Kudus senantiasa memberi kekuatan dan menolong mereka keluar dari penderitaan. Marilah kita mohon.
seluruh warga Penaden. Semoga Allah memberikan kesehatan, kesejahteraan, dan semangat melayani bagi kami semua. Dan semoga lingkungan kami semakin bersatu, kompak, dan berkembang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita sampaikan permohonan kita dalam hati. Marilah kita mohon. Ya Bapa, Engkau mengetahui seluruh isi hati kami, Engkau tahu apa keinginan terdalam kami. Kami telah menyampaikan doa-doa kami ke hadapan-Mu. Sempurnakanlah itu ya Bapa dengan persembahan di altar ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari dunia dan kemuliaan keselamatan kita, serta seluruh nama yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkatilah roti dan anggur ini, semoga kami Kau jadikan ahli waris putramu, agar kami hidup menyerupainya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Yang kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silahkan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang telah tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santo Bonaventura, pelindung paroki kami yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, mari kita bergandengan tangan sambil berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Ia yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Terima kasih atas kata saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin.
Ibu Bapak, kita akan komuni dua rupa. Jadi pelan-pelan saja, ketika hosti dicelupkan ke anggur, tangan kirinya menadah di dekat anggur supaya tidak ada darah Kristus yang menetes. Ya, pelan-pelan saja. Tubuh dan darah Kristus. 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 Tubuh dan darah Kristus.
Terpujilah Tuhan hari demi hari yang menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita, Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau membebaskan kami dalam rahmat sakramen Ekaristi ini. Semoga kami mampu mengasihi sesama kami sampai akhirnya kami bersatu dalam kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk semua intensi kita, untuk orang-orang yang belum dapat hadir di sekitar kita, mari kita berdoa satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah benda-benda rohani yang telah tersedia di hadapan kami ini. Rosario, patung Yesus, lukisan yang semakin mendekatkan kami kepadamu. Bantulah orang-orang yang mengenakannya untuk semakin beriman bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat kami. Dan lebih daripada itu, semoga kami senantiasa mampu mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkatilah ini semua ya Bapa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita mohon bersatu. Ibu Bapa, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua yang hadir di ruangan ini, keluarga besar kita, umat lingkungan Santo Bernadette seluruhnya, senantiasa diberikan kegembiraan dan kesehatan selalu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi penutupan bulan Rosario sudah selesai. Syukur kepada Pergilah kita diutus. Amin. Engkau yang Dipilih Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Dan Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Amasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan.
Oh iya, siap.